Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Syukur kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita tahun ini adalah bangkit dan jadilah terang. Saudaraku yang kekasih, kalau kita diperintahkan untuk bangkit oleh Tuhan, maka ada hal yang besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang besar ini bisa terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tapi juga dalam bangsa negara kita. Tuhan akan mengadakan perkara-perkara besar agar hati bangsa kita berbalik pada Tuhan. Tapi juga bangsa-bangsa akan dibawa kepada Tuhan. Saya percaya inilah yang Alkitab katakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka Injil Kerajaan harus diberitakan menjadi tanda bagi segala bangsa. Dan hari-hari ini itu sedang digenapi. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan memerintahkan gerejanya itu untuk bangkit. Gerejanya harus jadi terang. Jadi kalau boleh kita katakan sebenarnya di tahun 2021 ini Tuhan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang besar bagi kita, bagi gerejanya. Maka perintah untuk bangkit dan menjadi terang itu adalah relevan. Itu tidak muluk-muluk. Itu relevan, Saudara. Mengapa? Mari pertama-tama kita melihat realita kita sebenarnya dalam pemandangan Tuhan. Memang kita manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi mari kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah menebus kita. Dan Tuhan juga sudah menjadikan kita sebagai anaknya. Nah, sebagai anaknya itu Alkitab mengatakan mereka yang menerimanya itu diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah kita diberi otoritas, kita diberi kuasa. Dan otoritas itu bukan dari manusia, tapi otoritas itu adalah kerajaan surga, dari kerajaan surga. Kita dipenuhi dengan roh Allah yang maha tinggi agar dapat mengerjakan perkara-perkara ilahi ini. Jadi di dalam kita itu kalau boleh dikatakan ada kemampuan ilahi. Dan kemampuan ilahi itu tidak dapat dilawan oleh dunia. Lebih jelas lagi Alkitab menulis bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh dunia. Nah, karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh dunia, maka itu memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan ilahi. Dan pekerjaan ilahi itu adalah yang juga sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa murid-muridnya, yaitu kita orang percaya, gerejanya, itu akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan lakukan bahkan lebih besar apa yang sudah Tuhan kerjakan. Maka sebenarnya kita melihat di sini Tuhan itu memampukan kita untuk menjadi terang, untuk bercahaya di tengah kegelapan. Dunia yang ada di dalam kegelapan itu sedang menantikan kita, gereja itu turun dan menjadi terang menerangi mereka. Apalagi di tengah keadaan zaman yang susah, krisis terjadi, ada pandemi, peranan gereja sebagai terang itu harus nyata menerangi orang yang di dalam gelap. Kenapa? Karena memang itulah panggilan kita sebagai duta Kristus, sebagai utusan, sebagai pembawa hadirat Allah di dunia. Tuhan Yesus hadir menerangi dunia supaya dunia dipulihkan, manusia diselamatkan. Ketika mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka pun diterangi. Oleh sebab itulah gereja diperintahkan untuk bangkit dan menjadi terang. Jangan sampai kita malas. Orang yang malas itu dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Tapi kalau orang itu bertindak, bergerak, maka akan ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60.
Saya akan bacakan ayat 4 dan 7. Kita sudah beberapa kali merenungkan ayat ini, khususnya di ayat pertama dan kedua. Minggu kemarin saya lihat di ayat ketiga, dan sekarang kita melihat ayat 4 dan ke-7. Nanti juga kita lihat ayat ke-6, tapi saya bacakan ayat 4 dan 7 saja. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-4 dan 7. Saya temukan satu hal yang luar biasa ketika Tuhan perintahkan untuk bangkit dan menjadi terang. Itu ternyata berbicara juga tentang penuaian dan pemulihan bangsa-bangsa. Dan saya percaya bukan kebetulan ketika Tuhan memerintahkan kita melalui Bapak Gembala dengan tema bangkit dan menjadi teranglah. Itu berbicara tentang apa yang kita katakan rumahku harus penuh, itu terjadi. Mungkin orang berkata ini masa pandemi, ibadah saja dibatasi. Tapi kita tahu apa yang Tuhan lakukan itu tidak pernah bisa dibatasi dan dihalangi oleh apapun. Dan saya percaya bahwa rumah Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Yesaya 60 ayat yang ke-4 dan ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke seliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kalau tidak salah ayat ke-7 ini ditulis dalam salah satu spanduk yang ada di ruang ibadah kita ini. Saya nggak tahu di sebelah utara atau selatan. Dan itu ditulis beberapa tahun yang lalu. Saudara, mungkin orang berkata muluk-muluk, apa mungkin? Tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan secara implisit. Memang khususnya ayat keempat ini berbicara tentang pemulihan Israel. Kita tahu bagaimana kerajaan Israel ketika sudah ditawan oleh Babel dan kemudian mereka tidak punya identitas kerajaan. Mereka lepas dari Babel masuk ke Media Persia, kemudian dalam penguasaan Yunani dan kemudian Romawi. Dan ketika zaman Romawi tahun 70, Yerusalem dibakar, terjadilah diaspora, tersebar ke seluruh bumi. Dan baru tahun 1948 berdiri kembali negara Israel yang sampai hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Ini secara teologis memang nubuatan ini berbicara tentang pemulihan Israel, dan itu sedang terjadi. Tapi kita akan melihat juga secara Israel rohani, yaitu gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nah, Tuhan memerintahkan gerejanya untuk angkat mukamu dan lihat sekeliling. Tuhan memerintahkan pada kita, mari kita angkat muka dan lihat sekeliling. Saudara dikasihi Tuhan, istilah mengangkat muka di sini itu berbicara tentang kesiapan. Istilah yang juga sama artinya itu adalah siap sedia. Tuhan memerintahkan gereja ini, angkat mukamu, berbicara tentang bersiap-siaplah. Bersiap sedialah. Jangan sampai gereja ketika di tengah pandemi seperti ini malah tertidur. Mungkin orang berkata, wah, karena ibadah dibatasi ya udah di rumah aja. Nah, tertidur nanti bisa imannya. Gereja bukan bicara hanya tentang nama gereja sinode tertentu, tapi gereja itu secara lebih khusus lagi adalah kita. Kita adalah gereja Tuhan. Eklesia dari kata eks dan kalio yang diterjemahkan dengan kata jemaat. Eks itu keluar, kaleo memanggil. Jadi adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Kita adalah orang-orang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Itulah gereja. Dan ketika dikatakan gereja itu harus bersiap sedia, jangan malas, itu bicara pertama-tama adalah kita, anak-anak Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, sebagai warga negara kita menurut aturan bahwa ada pembatasan kegiatan
masyarakat. Termasuk di dalamnya bahwa peribadatan itu pun juga dibatasi. Tidak boleh sebanyak dulu karena harus menjaga jarak. Ya kita menurut. Tapi mari kita berpikir bahwa ketika keadaan sedang diizinkan Tuhan seperti ini, Tuhan katakan angkat mukamu, bersiap sedialah. Jangan sampai kemudian itu menimbulkan anak-anak Tuhan kita malas. Kenapa? Karena Tuhan walaupun dalam sedang terjadi pandemi seperti ini, Tuhan sedang mempersiapkan satu yang besar bagi gerejanya, bagi kita. Maka dikatakan di sini angkat mukamu, siap sedialah. Kata mengangkat muka di sini itu di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata nakah. Nakah ini ternyata juga punya arti bangkit. Jadi kalau dikatakan angkatlah mukamu dan lihatlah, itu sebenarnya juga berkata bangkitlah dan melihatlah sekelilingmu. Tapi ada satu lagi makna nakah yang sangat menarik. Nakah itu konteksnya adalah bangkit dan ambil kesempatan. Jadi kalau Tuhan berkata bangkit dan jadilah terang, itu bicara ambil kesempatan sekarang ini. Saya percaya ketika Bapak Gembala memberikan tema ini bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan berkata melalui Bapak Gembala pada kita, gerejanya, bangkit, ini kesempatan. Ambil kesempatan itu. Bangkit dan jadilah terang. Berarti bangkit dan ambil kesempatan. Dengan cara gimana? Jadi terang. Sering dikasih Tuhan, kesempatan itu tidak datang setiap saat. Bahkan kadang-kala kesempatan itu hanya datang satu kali. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kesempatan itu diartikan waktu atau peluang yang tepat. Nah, mari kita berpikir, sering kita mendengar kata kairos. Dan ketika Tuhan memerintahkan gereja untuk bangkit, maka Tuhan tahu ini kesempatan yang tepat. Ini waktu yang tepat untuk meraih jiwa-jiwa. Kata angkatlah mukamu berarti menyadarkan kita gereja bahwa inilah waktu gereja bergerak. Ketika orang-orang mengalami dampak dari krisis pandemi, inilah waktu gereja bergerak. Kenapa? Ini kesempatan. Ini waktu yang terbaik untuk menyatakan terang Tuhan. Inilah waktu Tuhan yang Tuhan berikan, kairos. Jadi tema bangkit dan jadilah terang itu relevan. Kenapa? Karena memang inilah kairos. Inilah waktu yang terbaik. Inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan buka bagi kita gereja Tuhan, bagi bangsa kita. Kalau boleh dikatakan inilah waktu perkenan Tuhan, waktu penyelamatan itu. Dan kita tahu ketika kita bergerak jadi terang, kita akan dibawa dalam kesempatan yang terbaik dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita pun akan dibawa dalam satu dimensi yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan di tengah pandemi yang sedang terjadi, Tuhan akan buktikan bahwa pelayanan dalam masa kairos ini akan menjadi nyata, akan nyata kuasanya. Gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Maka mari kita bersiap, mari kita bangkit. Karena Tuhan sedang mempersiapkan jiwa-jiwa. Mari kita belajar dari perintisan jemaat di Makedonia. Alkitab mengatakan ketika Rasul Paulus sedang merencanakan untuk melayani di Asia, maka saat mereka sedang berdoa, Tuhan memberikan satu gambaran. Mereka melihat satu penglihatan orang-orang Makedonia itu melambaikan tangan dan berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, Rasul Paulus dan teman-temannya berpikir itu dari tanda dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki mereka ke Asia, tapi Tuhan menyuruh mereka ke Eropa. Nah, akhirnya kita tahu Paulus kemudian menyeberang dan pertama di Filipi. Yang terjadi apa? Paulus masuk penjara, dipukuli. Tapi di situ terjadi kebangunan rohani. Kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Mereka dibaptis
dan mulailah muncul jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia muncul dari penglihatan yang Tuhan berikan. Artinya Tuhan itu sedang mempersiapkan orang-orang Makedonia untuk dilayani Paulus. Walaupun memang kemudian caranya Paulus harus masuk penjara, tapi disitulah Paulus bertemu dengan yang disebut tokoh kunci, yaitu kepala penjara. Saya percaya inilah keadaan yang kalau boleh katakan mirip, di mana Tuhan sedang persiapkan jiwa-jiwa supaya kita bergerak, supaya gereja bertindak. Kenapa? Ini kesempatan dan rumah Tuhan harus penuh. Jadi tema yang Tuhan berikan itu bukan kebetulan, saya percaya. Ketika saya merenungkan apa yang disampaikan tema Bapak Gembala, kemudian mulai saya berpikir berarti ini kairos, ini kesempatan. Dan ketika gereja harus bangkit, bukan kebetulan kalau dunia dalam masa pandemi. Kenapa? Karena dampak dari pandemi ini membuat orang putus asa. Banyak orang kehilangan pengharapan, mereka bingung. Nah disinilah jawaban itu Tuhan mau berikan melalui gereja, yaitu kita. Dan ketika kita menjadi terang, hukum alam ketika terang dinyatakan, maka binatang-binatang, serangga-serangga itu akan datang. Nah Tuhan sedang persiapkan, mari kita jadi terang, mereka akan kita raih. Kemudian kebenaran yang kedua yang saya lihat dari ayat ini bicara tentang pemulihan. Di sini ditulis di dalam ayat yang ke-7 bahwa kambing domba Kedar dan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Mereka dipersiapkan untuk menyemarakkan keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab ini saya percaya sedang terjadi, sedang digenapi dan pasti akan terjadi juga di dalam pelayanan di gereja kita. Mari kita melihat tentang yang dua nama yang ditulis di ayat ke-7 ini, Kedar dan Nebayot. Kedar dan Nebayot itu adalah keturunan Ismail. Dan Ismail itu adalah anak Abraham dari Hagar. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 29 dikatakan, inilah keturunan mereka, anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbel, Mibsam. Nah, Alkitab mengatakan anak sulung Ismail itu ialah Nebayot, lalu adiknya yaitu Kedar. Nah, Nabi Yesaya mengatakan bahwa segala kambing domba Kedar dan Nebayot itu akan berhimpun kepadamu. Mereka akan tersedia untuk ibadahmu dan dikatakan akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Saudara, Kedar dan Nebayot itu adalah anak Ismail dan juga adalah keturunan Abraham dari Hagar. Dalam perkembangannya, Kedar dan Nebayot itu adalah leluhur bangsa-bangsa di daerah Arabia. Walaupun mereka ini keturunan Abraham, namun mereka tidak disebut sebagai anak perjanjian. Nah, saudara yang kekasih, di masa Kairos ini Tuhan mau nyatakan kasih-Nya pada mereka. Dikatakan bahwa domba Kedar dan Nebayot akan tersedia untuk ibadah pada Tuhan kita. Kalau pada zaman dahulu, ibadah itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya korban bakaran. Di dalam tabernakel itu ada dua mezbah. Yang pertama yang ada di halaman itu mezbah korban bakaran, dan yang di dalam itu mezbah dupa. Nah, umat yang mereka yang beribadah itu membawa kambing domba itu dipersembahkan pada Tuhan dalam mezbah korban bakaran. Akan tetapi pada masa kini praktik ibadah yang seperti ini saudara mungkin sudah tidak dilakukan. Maka makna domba Kedar dan Nebayot tersedia untuk ibadahmu itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Saya percaya Tuhan sedang bekerja sehingga keturunan Kedar dan Nebayot akan beribadah pada Tuhan kita. Itu yang menjadi kebenaran ini. Saya percaya mereka dipersiapkan Tuhan untuk menyemarakkan keagungan Tuhan kita. Jadi kalau boleh dikatakan itu terbaik, di mana nubuatan ini digenapi, bahwa keturunan Kedar, Nebayot akan memenuhi apa yang
Rasul Paulus katakan, yaitu mereka akan mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Alkitab memerintahkan orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai korban persembahan yang hidup. Hidup ini menjadi korban persembahan. Nah, ketika bahwa dikatakan kambing domba kedar nebayot tersedia untuk ibadahmu, maka itu juga berbicara bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja, bahwa keturunan kedar nebayot itu sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini untuk mereka akan menyerahkan hidup mereka menjadi persembahan bagi Tuhan. Tuhan mau selamatkan keturunan Abraham dari Hagar ini. Dan kasih Tuhan, hari-hari ini kita sering mendengar bagaimana terjadi kegerakan di negara-negara Arabia, di Iran misalkan. Jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan, banyak anak-anak orang-orang menjadi percaya di sana. Di Mesir Tuhan melawat juga, banyak keturunan kedar nebayot diselamatkan. Nah, tapi juga keturunan kedar nebayot secara spirit, yaitu mereka yang memeluk kepercayaan yang dibawakan oleh keturunan kedar nebayot. Mereka akan dibawa Tuhan, mereka akan diselamatkan. Dan saya percaya keturunan kedar nebayot di bangsa Indonesia juga sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Mereka akan diselamatkan, mereka akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup. Dan itu yang sedang terjadi. Saya percaya inilah waktunya Tuhan, kairos Tuhan dinyatakan, Tuhan melawat bangsa kita sehingga keturunan kedar nebayot ini akan diselamatkan. Dan gereja Tuhan, apa yang dikatakan rumahku harus penuh, itu pasti terjadi. Nah, karena ini adalah satu yang sedang dikerjakan Tuhan, maka Tuhan berkata bangkit dan jadilah terang. Jadi apa yang Tuhan katakan melalui Bapak Gembala kita itu memang realita, itu relevan. Kalau orang berkata mungkin itu muluk-muluk, saya percaya itu relevan. Kenapa? Karena ini kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita. Nah, kalau kita tidak bangkit, bagaimana kita dapat membawa mereka masuk dalam rumah Tuhan? Karena hari-hari ini pemulihan kedar dan nebayot sedang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi tema bangkit dan jadilah terang itu relevan. Dan itu realita yang sedang terjadi di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa. Nah, maka mari kita bangkit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bangkit menjadi terang, maka itu tidak sia-sia. Alkitab mengatakan bahwa jelilahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada berkat upah kekal di surga yang disediakan Tuhan bagi kita. Tapi juga apa yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi ini juga Tuhan sediakan. Apa yang kita perlukan itu Tuhan sediakan. Ayat ke-6 itu ditulis, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Secara khusus memang ini berbicara tentang pemulihan Israel. Dan sekarang memang terbukti bagaimana negara Israel ini menjadi negara yang diberkati Tuhan dan berpengaruh dan mempengaruhi dunia. Tapi mari kita melihat juga secara spirit, yaitu Israel rohani kita. Rasul Paulus menganalogikan kita sebagai orang percaya adalah Israel rohani. Dan ayat ini juga berlaku atau terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bangkit, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Maka di situ kemudian Tuhan itu menggenapi ayat yang ke-6 ini. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ketika kita bangkit dan menjadi terang, maka Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Maka mari kita bangkit, karena Tuhan mau menyemarakkan rumah keagungannya. Jiwa-jiwa akan datang dan mereka akan diselamatkan. Maka mari kita bangkit sebagai gereja Tuhan, rebut jiwa-jiwa, rebut bangsa-bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Dan
dan kita akan melihat rumah Tuhan akan penuh. Apa yang kita yakin, apa yang kita terima dari Tuhan, bangkit dan jadilah terang, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk menjawab keadaan yang sedang terjadi di bangsa ini. Dan itu adalah doa kita bahwa gereja Tuhan akan penuh. Bukan hanya 3.000 jiwa, tapi sering yang juga kita doakan seperti lautan manusia. Sebab dikatakan di sini sejumlah besar unta-unta menutupi daerahmu, itu bicara tentang besar. Dan saya percaya apa yang kita doakan selama ini bukan hanya 3.000 jiwa, tapi seperti lautan manusia yang tak terbatas itu pasti terjadi. Tapi mari kita bangkit, mari kita bergerak. Dan saya percaya visi yang Tuhan berikan menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi seperti Kristus. Dan bukan hanya 3.000 jiwa, tapi seperti lautan manusia pasti akan dapat kita penuhi. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.